Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Romo Kilis membaca banyak buku, dan dia seringkali mau buku yang terbaru dalam ilmu dia. Tetapi ironis sekali bahwa buku yang ditulis 500 tahun yang lalu menjadi buku yang sangat mempengaruhi hidup dia. Buku ini judulnya Latihan Rohani Santo Ignatius. Kami ambil ini eksemplar dari bagian atas dari perpustakaan di samping koleksi Soekarno. Ini buku-buku dari pasturan Sanata Dharma. Ditulis 500 tahun yang lalu. Judulnya Latihan. Biasanya kalau kita dengar kata latihan, kita ingat, wow, ini maksudnya kesehatan secara fisik. Kita harus berlatih tiap hari supaya sehat. Tetapi ini maksudnya latihan rohani. Maksudnya kita berdoa. Dan kita berdoa gaya Santo Ignatius yang kasih kepada kita kesempatan menggunakan gaya berpikir yang luar biasa. Asal kita diam diri dan menerima inspirasi dari Roh Kudus. Lalu kita sudah tahu Romo Kilis lahir 32 di Den Haag di Belanda, dan waktu usia 18 tahun dia sesudah lulus SMA Jesuit di Louis College di Hague, dia masuk novisiat. Dan kalau orang masuk surga Yesus, salah satu latihan pertama adalah seluruh buku ini harus bukan dibaca, tetapi latihan harus dibuat, ya, selama 2 hari, bukan seminggu, bukan 30 hari, tanpa omong, dalam silencio. So dari buku ini ada banyak kontemplasi yang diusulkan oleh Santo Ignatius. Maka satu yang sangat mempengaruhi Romo Kilis adalah instruksi 187. Dan Santo Ignatius bilang, bayangkanlah Anda harus mengambil keputusan yang sangat penting. Mau menikah, mau pergi ke sekolah mana, mau menerima uang suap atau dosa besar, ya? Dia bilang, coba berpikir pada masa depan, waktu Anda akan dipanggil oleh Tuhan. Kita punya foto waktu dia di rumah sakit Sarjito berbaring, ya, dia menghadapi maut. Dan kalau bisa komunikasi dengan orang yang muda, sebagai orang yang tua, akan buat kita sebagai nasihat. So ini menjadi salah satu kontemplasi yang sangat mempengaruhi hidup Romo Kilis. Karena dia bilang kepada diri sendiri waktu berdoa, waktu saya dipanggil oleh Tuhan 73 tahun, 20 Mei 2005, saya mau bilang kepada Tuhan, ini warisan saya kepada orang lain. Apa yang menjadi kontribusi kami kepada orang lain. Lalu sastrawan dan penulis coba menggambarkan manusia sebagai apa?
Ada yang bilang, wah manusia seperti pohon. Pohon mulai sebagai biji yang kecil ditanam, lalu sedikit demi sedikit dengan air, matahari, dan sebagainya tambah dan ranting-ranting macam-macam. Ada yang pohon durian, ada pohon pepaya, ada pohon jeruk, dan sebagainya. So ini seperti manusia. Yang misalnya di sini banyak orang sudah punya cucu, sudah punya keluarga. Ada orang lain yang bilang, wah lebih baik hidup manusia seperti buku, ya. Setiap hari kita menulis satu halaman lagi, dan kita membagi buku ini menurut beberapa bab. Bab pertama, lahir di mana, siapa orang tua, berapa adik. Romo Kilis dari keluarga 13 anak. 13 dan lahir di Belanda. So dengan demikian ini bab pertama, lahir, lalu masa kecil, masa remaja, masa dewasa, dan masa lansia, dan akhirnya dipanggil oleh Tuhan. Ini bab terakhir. So bagi banyak orang ini gaya bagus untuk menggambarkan manusia, hidup manusia. Tetapi bagi orang masa kini, yang jauh lebih baik adalah hidup manusia suatu perjalanan. Perjalanan. Kita terus jalan. Kita terus jalan. Seperti kereta api dari Jogja ke Jakarta. Dulu disebut Senja Solo, sekarang disebut kereta api Lux, ya. Dan kita mulai di Jogja sampai Jakarta. Dan selama jalan ini ada orang lain yang ikut perjalanan ini. Masuk kereta api, keluar dari kereta api. So ini menjadi saat kita berefleksi atas hubungan kita dengan Romo Kilis. Kita bersama-sama berjalan sama dia dalam hidup kita bersama-sama. Maka saya minta saudara berefleksi. Berefleksi. Kapan pertama kali Anda bertemu dengan Romo Kilis? Dalam situasi apa? Dan berapa lama Anda kenal Romo Kilis? Dan bagaimana hubungan dengan dia? Saya sering naik kereta api dari Jogja ke Palu, dan saya heran. Pernah sesaat dengan orang, tidak ada orang pun yang baca dengan orang lain. Semua main dengan HP. Tidak ada komunikasi apapun. Ya? Tetapi dia dan kita bersama-sama berkomunikasi dengan dia. Dan bagi saya mudah sekali menjawab pertanyaan ini. 12 September 1977, hampir 50 tahun yang lalu, saya masuk pastoran Sangat Terdana. Usia 33 tahun. Dan saya gelisah, bukan main. Paling jauh di dunia dari Boston ke Jogja, halfway around the world. Saya tidak tahu satu kata pun bahasa Indonesia, bahasa Belanda, bahasa Jawa. Tidak tahu bahasa sini. Dan
itu sebetulnya tidak kenal satu orang pun di Indonesia. Ya. Dan sebetulnya saya harus tunggu 6 bulan untuk memperoleh visa untuk datang ke tempat namanya Indonesia. So, saya pikir bagaimana Indonesia seperti apa dan sebagainya. Ya, sampai sini, wah, saya gelisah sekali. Ya, bagaimana makanan? Tidak pernah makan nasi goreng, babi goreng, durian. Wah, bagaimana rasa? Ya, sepi ya. Tetapi saya masuk Romo Kiddes, Romo Belanda, Romo Indonesia, Romo Jawa. Ada frater namanya Paul Suparno. Dia belajar fisika. So, saya merasa diterima seadanya, walaupun orang Londo Amerika, bukan Belanda, bukan Jawa, ya. Tetapi dengan demikian saya merasa ya syukur kepada Allah atas Romo Kiddes, banyak orang Belanda, Romo juga dari Jawa. Dan ini bisa menjadi bahan refleksi bagi kita. Hospitality to the stranger, ya. Bagaimana orang asing yang demikian, ya. Ya, pergi ke tempat Anda bisa mengalami kesulitan yang sama. Mungkin pertama kali datang ke sana untuk kuliah, bagaimana perasaan? Atau sebagai pegawai, hari pertama bekerja, tugas, atau hari pertama membaca. So, kita bisa lihat bahwa ada banyak orang yang sering mendukung kita karena kita dalam kereta api yang sama. So, ada 2 cerita, diharapkan saudara bisa omong nanti sesudah misa tentang refleksi atas Romo Kiddes. Tapi ada 2 cerita yang bagi saya paling lucu. Nomor 1, Romo Kiddes luar biasa sebagai Jesuit, dalam arti dia di kamar yang sama selama 30 tahun. Lalu di kamar dia di pasturan, di lantai 2, kalau masuk, ya, ini seperti tempat sampah, bukan rumah orang, ya Romo, karena dia sedang menulis itu, membaca buku ini, ada gunung-gunungan dari buku dan catatan. Tetapi, kalau karyawan pastoral masuk kamar dia dan membersihkan, reaksi dia apa? Marah sekali karena dia pindah bahan yang diletakkan sini ke tempat tidak bisa ditemukan. Oh, dia marah sekali. So, saya sebagai orang yang rapi, senang teratur, jangan menghakimi orang yang tinggal di tengah sampah, ya. Dan dia rajin sekali. Clipping kami beberapa hari yang lalu ada semua clipping berwarna-warna, mungkin 30-40 warna dari clipping yang dikumpulkan dari Kompas, dan ini menjadi bahan dari buku. So, ini yang pertama. Yang kedua, dia rajin sekali sedang menulis konsentrasi baik, tetapi kadang-kadang ada bel, orang mau konsultasi. Lalu dia langsung pulang ke bawah, dan di depan pastoran ada rumah konsultasi, supaya dia mengorbankan diri dan mendengarkan, ya, banyak orang yang mau datang kepada dia. So, walaupun dia dosen, penulis, juga dia pastor yang pandai dalam bimbingan dan counseling. So, dia orang yang luar biasa, dan seperti disebut, ini hadiah dari Tuhan. Hadiah dari Tuhan bagi kita semua. Lalu ada buku baru
tentang latihan rohani yang bagus, namanya Sardana. Sardana ditulis oleh Romo dari India, Tony DeMello, dan dia pakai apa yang disebut latihan rohani fantasi, di mana kita coba pikir-pikir tentang situasi yang luar biasa saat ini, ya. So mungkin latihan bagi kita sore hari ini adalah refleksi. Seandainya Romo Giles masuk dari 20 tahun sesudah menikah dunia, reaksi dia, wow, Sanata Dharma bukan main. Sanata Dharma bukan main. 12-13 ribu mahasiswa, 9 fakultas, beberapa kampus, ya, gedung besar, komputer di mana, bisa buku teks lewat email saja, lewat komputer, wah, hebat. Dan dia pasti senang. Karena apa yang dimulai oleh dia, diteruskan oleh angkatan berikutnya. Sampai sekarang kita boleh cucu dari Romo Giles sekarang masuk biasa. So, ini sesuatu yang bagus. Dan juga bagaimana kalau kita bisa ngomong dengan Romo Giles, kita bilang apa? Sebagian besar orang akan langsung bilang apa? Saya punya 2 cucu, namanya Stefanus dan Stefani, atau kita, atau lihat anak saya dan sebagainya. Perkembangan keluarga dia pasti senang mendengarkan. Tetapi ini hanya latihan fantasi, ya? Tidak bisa, bukan bilang. Tetapi sebetulnya pada sore hari ini ada tamu istimewa yang akan datang. Siapa namanya? Bagi orang Katolik, siapa namanya? Yesus Kristus. Sebentar lagi Romo Paul akan konsekrasi. Dan Yesus akan datang. Dia tinggal 2000 tahun yang lalu. Kita tidak kenal, tidak ikut kereta dengan dia. Tetapi dia akan datang di tengah-tengah. Dan bentuknya apa? Seperti hantu atau pakai sekarang AI, misalnya seperti AI, foto yang kita bisa membuat simulasi animasi dari roh kita dari Yesus. Bukan. Dia datang dalam 2 bentuk. Bentuk pertama apa? Roti, ya, roti. Sayang sekali orang Indonesia tidak makan roti. Ya, roti adalah sesuatu yang kumpulan dari gandum, ya, dan proses lama, ya, tetapi dijadikan satu. Lambang bahwa kita walaupun berbeda dijadikan satu. Dan yang kedua, anggur menjadi darah. Proses anggur juga lagi tidak dimengerti 100% orang Indonesia karena kita tidak minum anggur. Tetapi anggur adalah dari anggur yang jus dari anggur, dan proses yang sulit, tetapi jusnya enak sekali. Karena kalau orang minum anggur, pada umumnya mereka menjadi bahagia. Kalau minum bir menjadi ngantuk, tetapi minum anggur menjadi orang bahagia. So ini, dan dia bilang, do this in memory of me. Buatlah ini ide dari Yesus. Semua teman dia datang atas nama dia, walaupun jarang bertemu. So ini bukan dibalik acara malam hari ini, supaya Anda berkumpul atas nama Yesus. Lalu syukurlah
Fakultas Ekonomi baru membuka kamar di sebelah kampus 1 sebelah timur yang dulu diisi oleh Romo Gilles waktu dia mengajar di IKIP dan juga di Fakultas Ekonomi. Dan ini menjadi ruang Gilles, ya, sebagai semacam cara ingat kontribusi dia yang penting. Tetapi banyak orang lain bilang, ya ini bagus, tetapi yang lebih baik adalah hadiah yang lebih hidup dan dampaknya lebih luas. So dengan demikian, kami akan minta banyak teman dari Romo Gilles mengumpulkan uang untuk beasiswa. Karena Romo Gilles sangat memprioritaskan semua orang, tetapi khusus yang miskin, yang sederhana, uang orang kecil. So uang ini dikumpulkan dan dinamakan bahasa Indonesia beasiswa warisan, bahasa Inggris Legacy Scholarship. Karena ada buku yang Romo Gilles sering baca, judulnya 7 Habits of Highly Effective People dari Stephen Covey yang ditulis 89. Tetapi sesudah 20 tahun, orang yang menjadi terkenal di seluruh dunia merasa, wah, ini buku yang belum lengkap. Ini tentang prinsip-prinsip universal yang berlaku di seluruh dunia supaya orang menjadi efektif dan juga bahagia dan baik. Tapi dia bilang, sekarang 20 tahun yang lalu harus dilengkapi. Dan ini namanya kebiasaan yang ke-8, the 8th habit. The 8th habit is mendengarkan suara Roh Kudus dalam hidupmu, ya, yang mendorong diri Anda. Ya. Dan prinsipnya adalah hidup, belajar, mencintai, tetapi juga memberi kepada orang lain warisan yang akan hidup. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.